Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi hari ini di video kali ini saya bakal menunjukkan kepada kalian bagaimana sih caranya membuat LKPD melalui Google Forms. Nah, yang pertama-tama kalian buka Google dulu, lalu ketik Google Form. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik saja Google Forms Online Form Creator. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita ke Go to Forms. Nah, setelahnya akan muncul halaman seperti ini. Maka kita selanjutnya akan memilih icon plus atau membuat yang baru. Nah, ini dia halaman pertama dari Google Form, dimana biasanya seperti LKPD pada umumnya halaman-halaman seperti ini biasanya kita khususkan untuk data diri siswa. Nah, karena saya akan membuat LKPD untuk kelas 1, maka judul formulir tersebut saya ganti menjadi LKPD kelas 1. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat LKPD kelas 2 atau kelas 4 itu sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, untuk deskripsi formulir sendiri itu biasanya diisi dengan data diri siswa agar kita dapat mengetahui kira-kira siswa siapa saja nih yang mengisi LKPD atau tidaknya. Nah, pada bagian pertama bisa kita lihat itu ada email, di mana email itu siswa memasukkan halaman email yang ia pakai, baik itu menggunakan HP orang tuanya maupun menggunakan Android dia sendiri. Nah, kita ke arah setelan ya. Di arah setelan ini kita dapat mengaktifkan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan sesuai kebutuhan yang nantinya akan kita perlukan, seperti mengumpulkan alamat email, diaktifkan, ataupun membatasi siswa hanya untuk memberikan satu jawaban saja. Dan ini sesuai kemauannya teman-teman ya, untuk menyetel laman LKPD Anda. Nah, selanjutnya saya kembali ke opsi pertanyaan, di mana kita akan langsung masuk ke opsi 1, di mana di opsi 1 ini tetap dalam perkenalan diri, di mana tentunya yang perlu pertama kali harus kita ketahui yaitu nama lengkap siswa. Jadi saya isi ini dengan pertanyaan nama lengkap siswa. Nah, iya, setelah selesai pada halaman ini ya, kita dapat mengaturnya menggunakan jawaban singkat, paragraf, atau pilihan ganda. Karena ini nama lengkap, jadi saya mengaturnya dalam jawaban singkat. Nah, jangan lupa juga mengklik ikon bahwa ini wajib diisi untuk setiap siswa. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan fitur atau laman selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, kalian tinggal mengklik ikon tambah, maka otomatis akan muncul pertanyaan berikutnya atau kolom berikutnya sesuai dengan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nah, di sini saya biasanya menambahkan pin. Pin ini biasanya berfungsi untuk memberikan akses kepada siswa, di mana biasanya ini saya bagikan di dalam kelas yang nantinya hanya siswa itulah yang bisa mengakses laman Google Form ini nanti. Nah, habis pin itu biasanya kita juga mengklik ikon tambah seperti yang di atas ya. Pada bagian ini saya menambahkan NISN tetap pada jawaban singkat seperti yang ada di pin dan nama lengkap. Nah, jangan lupa mengklik wajib diisi untuk setiap kolom pertanyaan ya.
Nah, pada bagian selanjutnya, jika kalian ini menambahkan bagian, kita tinggal mengklik gambar di bawah. Nah, itu otomatis akan muncul bagian kedua. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan bagian kedua itu ini opsional ya. Kalau saya sendiri pada bagian kedua ini saya menambahkan materi atau menampilkan video yang nantinya akan menjadi materi pembelajaran saya. Jadi saya mengambil LKPD tema 1 tentang diriku dan subtema 3 aku merawat tubuhku. Nah, selanjutnya setelah menuliskan tema, saya juga menambahkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berfungsi agar siswa dapat mengetahui ataupun orang tuanya dapat mengetahui kira-kira hal apa saja yang bisa didapatkan peserta didik atau siswa ini dari mengerjakan LKPD tersebut. Nah, untuk bagian kedua yaitu deskripsi opsional. Di situ saya akan menambahkan video. Nah, yang di sebelah kanan pada fitur tambah itu ada di bawahnya 4 ke bawah itu ada seperti ikon untuk memilih memuat video ya. Jadi ada memuat video ataupun memuat gambar. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan gambar dan video, tinggal mengklik saja itu yang di samping kanan, karena itu akan otomatis terhubung ke Google. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat ini ada 2 yaitu penerusan video dan URL. Nah, teman-teman, untuk penerusan video itu sendiri kita cari sendiri ya di YouTube. Ini tersambung langsung di YouTube, sedangkan URL itu dimana kita cari dulu di aplikasi YouTube lalu ditempelkan dan saring linknya ke URL. Nah, untuk saya sendiri saya akan langsung saja cari di penelusuran video ini di YouTube. Itu temanya tentang menjaga kebersihan badan. Jadi saya akan mencari tema tentang menjaga kebersihan badan. Nah, muncul ini cara menjaga kebersihan tubuh dengan benar, cara menjaga kebersihan tubuh dan banyaknya. Dan saya akan memilih ikon pertama untuk materi saya. Tinggal kita klik saja lalu akan muncul pilihan pilih atau batal. Kita akan klik pilih. Nah, secara otomatis video tersebut akan langsung masuk ke laman formulir Anda seperti ini. Nah, untuk judul video tersebut akan saya tuliskan sebagai cara menjaga kebersihan badan. Nah, kita pula perlu mengarahkan siswa untuk mengamati video di bawah ini sebelum mereka masuk ke laman pertanyaan. Nah, setelah ini kita akan masuk lagi ke bagian ketiga. Nah, untuk bagian ketiga itu sendiri di mana seperti yang tadi saya akan mengklik yang paling bawah itu tambahkan bagian. Kita klik saja lalu langsung muncul bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga ini tetap seperti tadi opsional ya teman-teman. Teman-teman mau pakai pertanyaan apa itu terserahnya teman-teman. Tapi kalau saya di sini saya akan menjadikan bagian ketiga ini sebagai pertanyaan pilihan ganda. Nah, untuk deskripsi opsionalnya, saya akan memberikan instruksi perintah kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, memilih jawaban atau opsi di bawah ini dengan
jawaban yang menurut mereka paling benar. Nah, kita klik saja ikon tambah di sebelah kanan, maka itu otomatis akan membuka kolom pertanyaan. Ini dapat kita lihat ada kolom pertanyaan yang nantinya dapat kita isi saja langsung dengan pertanyaan apa yang akan kita ajukan di formulir ini. Contohnya saya menanyakan saat makan kita harus mencuci tangan. Nah, pada bagian ini saya bisa menambahkan opsi A, juga opsi B, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman ya, ini perlu diingat bahwa karena ini pilihan ganda, maka ini perlu diatur sebagai pilihan ganda di sebelah kanan, bukan lagi jawaban singkat atau paragraf. Lalu setelah memasukkan ini, jangan lupa pula memasukkan kunci jawaban. Nah, pada kunci jawaban ini kita dapat mengatur poin berapa yang bisa kita berikan kepada siswa. Di sini saya mengaturnya sebagai 10 poin tiap satu pertanyaan untuk pilihan ganda. Juga klik tambahkan masukan jawaban. Nah, pada tambahkan masukan jawaban kita memilih ikon jawaban yang benar, lalu kita mengetik apa jawaban yang benar yang nantinya dapat memverifikasi jawaban dari siswa itu sudah benar atau tidak. Nah, lalu jangan lupa mengklik juga itu opsi yang akan kita pilih, lalu kita klik selesai, maka sudah siaplah pertanyaan pilihan ganda yang akan ditujukan kepada siswa nanti, yang nantinya juga mereka tahu apakah ini benar atau salah. Nah, selanjutnya itu merupakan contoh untuk pilihan ganda. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian keempat. Sama seperti tadi, menekan ikon paling bawah itu menambahkan bagian, di mana pada bagian 4 ini saya akan menambahkan pertanyaan esai. Nah, untuk pertanyaan esai ini sendiri akan saya buat ke bagian 4. Seperti tadi ya, ini untuk teman-teman opsional saja, mau dibuat esai semua atau pilihan ganda, ini sesuai keinginan dan kebutuhannya teman-teman dalam pembuatan LKPD. Nah, pada esai ini untuk deskripsi opsionalnya saya juga akan menuliskan mengenai siswa agar menuliskan jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kita klik ikon tambah, yaitu tambah pertanyaan. Lalu muncullah fitur seperti ini, seperti yang di atas. Nah, jangan lupa menggantinya menjadi paragraf, karena ini merupakan pertanyaan untuk esai ya teman-teman. Lalu kita ke arah pertanyaan. Kita ketik seperti tadi, kira-kira teman-teman ingin menanyakan apa pada halaman formulir Google Form ini. Nah, kalau saya contohnya itu ada alat apa saja yang digunakan saat mandi. Nah, setelah menambahkan jawaban, jangan lupa teman-teman untuk memasukkan kunci jawaban. Nah, untuk kunci jawaban ini sendiri kita bisa mengatur lagi berapa poin yang akan kita berikan untuk pertanyaan ini sesuai keinginannya teman-teman ya. Lalu kita klik juga tambahkan masukan jawaban. Nah, pada halaman ini kita bisa mengetik kira-kira jawaban apa sih yang benar untuk pertanyaan di atas tadi. Nah, setelahnya kita tinggal menyimpan jawaban tersebut lalu klik selesai. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya menyalakan atau mengklik wajib diisinya itu diklik untuk menyala supaya tidak ada soal-soal yang terlewati oleh siswa Anda. Nah,
Seperti inilah contoh dalam membuat formulir LKPD lewat Google Form. Nah, buat teman-teman yang ingin LKPD-nya itu kelihatan lebih berwarna atau lebih menarik, kita bisa mengklik bagian atas, yaitu bagian tema. Nah, pada bagian tema inilah kita bisa mengganti warna agar lebih menarik perhatian dari siswa. Nah, saat kita mengklik bagian tema, kita tinggal geser ke bawah, lalu kita bisa pilih mau jadi warna orange, mau jadi warna ungu, atau mau jadi warna baby blue. Itu terserah teman-teman ya, sesuai keinginannya. Nah, kalau saya akan pakai warna baby blue. Lalu setelah ini siap, maka kita tinggal mengklik pada bagian di atas, yaitu kirim. Nah, selanjutnya kita tinggal mengklik kirim. Lalu ini ada fitur email, atau kita bisa geser ke sebelah, di mana ini ada fitur menyalin linknya. Nah, pada saat ini kita tinggal menyalin link untuk siswa, dan formulir ini siap untuk dibagikan kepada siswa, baik itu melalui grup WhatsApp ataupun hal-hal lain yang Anda bisa berkomunikasi langsung dengan siswa Anda untuk membagikan link tersebut. Nah, sekian dari saya. Mudah bukan membuat LKPD melalui Google Forms? Nah, kalau teman-teman penasaran, langsung dicoba aja ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.